Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, guru prakarya dan kewirausahaan SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, kenapa kita harus belajar prakarya? Karena prakarya itu adalah modal awal kita menuju seorang pengusaha. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali belajar prakarya dan kewirausahaan ya. Jadi materi kita hari ini kita akan bahas tentang perencanaan usaha pengolahan makanan internasional. Nah, di Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi di dunia. Keadaan ini dapat menyebabkan peluang usaha pengolahan makanan semakin berkembang seiring perkembangannya zaman. Berbagai jenis makanan, baik yang bersumber dari bahan nabati maupun hewani, dapat dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, untuk jenis makanan yang dari bahan nabati maupun hewani sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi, walaupun itu dibahas di dalam bentuk makanan khas tradisional, tapi untuk yang namanya jenis makanan dari bahan nabati dan hewani, sumbernya itu masih sama. Nah, jadi itu kalau kita ulang kembali ya, jadi bahan pangan nabati adalah bahan-bahan makanan yang berasal dari sumber tanaman, sedangkan hewani adalah bahan makanan yang berasal dari hewan. Nah, semua jumlah bahan makanan tersebut sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dengan jumlah yang berimbang. Bahan makanan tersebut dapat diolah menjadi berbagai macam jenis masakan khas di suatu daerah negara asalnya. Pada awalnya, berbagai jenis masakan tersebut hanya bisa dinikmati di suatu daerah negara asalnya. Namun, berkat kemajuan teknologi, manusia tidak lagi hanya beraktivitas di satu wilayah saja. Seiring mereka harus melakukan aktivitas di luar daerah asalnya, inilah yang mengakibatkan timbulnya interaksi antara daerah, bahkan antar negara. Demikian juga dengan masakan khas dari suatu negara. Para pelaku perjalanan seringkali membawa masakan asal daerahnya ke tempatnya yang baru. Di Indonesia, banyak turis-turis yang dari mancanegara menyebabkan saat ini kita bisa menikmati berbagai jenis masakan yang berasal dari negara lain atau dapat menciptakan peluang yang sangat besar untuk membuat usaha masakan tradisional. Nah, itu dia banyak ya jenis makanan internasional yang dapat kita jadikan peluang usaha. Indonesia kaya akan berbagai jenis bahan pangan, baik nabati maupun hewani. Kita akan mulai membahas ya apa sih yang dimaksud dengan makanan khas internasional. Jadi, makanan khas internasional itu adalah makanan yang biasanya dikonsumsi di suatu negara ya. Nah, namun dapat juga kita jumpai di negara lain. Itulah yang dimaksud dengan makanan khas internasional. Makanan yang dibuat biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Nah, makanan khas tersebut juga bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan masyarakat setempat sehingga menjadi jenis masakan baru. Bagi warga negara yang hidup di negara lain, tentu akan merindukan makanan khas negara dan menginginkan dapat menikmati di tempat mereka saat ini. Nah, demikian juga penduduk aslinya. Mereka juga memiliki rasa ingin tahu serta dapat menikmati masakan dari negara lain tersebut. Hal ini berpotensi membuka peluang usaha makanan di bidang pengolahan, khususnya makanan internasional. Para pelaku usaha dapat membuka kafe, rumah makan, atau restoran khusus makanan internasional. Nah, itulah pembahasan kita masih yang pertama mengenai makna dan pemahaman kita tentang makanan khas internasional. Kita akan lanjut materi kita. Nah, yang kita lanjut materi kita saat ini adalah jenis makanan internasional. Nah, jenis makanan internasional itu terbagi atas dua, yaitu ada makanan kontinental dan juga ada makanan oriental. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Nah,
Kita akan bahas yang pertama adalah makanan kontinental. Nah, makanan kontinental ini terdiri dari adalah jenis makanan yang berasal dari daerah Eropa. Nah, kalau kontinental itu berarti semua daerah yang berasal sekitar daerah Eropa. Kita akan bahas. Jadi ciri umum makanan kontinental itu ada 3 jenis ya. Nah, ini dia. Yang pertama itu adalah Eropa Selatan. Nah, biasanya ciri-ciri masakan yang berasal dari Eropa Selatan memiliki cita rasa bumbu yang tajam, misalnya dalam suatu hidangan. Makanan tersebut menonjolkan beberapa rempah berjenis lada, pala, dan kayu manis. Kemudian, makanan dari Eropa bagian barat ya ciri umumnya. Nah, negara-negara Eropa Barat seperti Swiss, Jerman, Prancis, dan Belgia lebih sering menonjolkan bumbu merica dan garam. Kemudian ciri dari makanan Eropa Timur itu masih dari benua Eropa ya. Jadi Eropa Timur itu terkenal dengan ketajaman bumbu masakannya. Biasanya negara Rumania, Romawi, Yunani, Hongaria, dan Ceko selalu memperlihatkan jenis makanan dengan banyak rempah di dalamnya. Nah, itulah ciri umum makanan kontinental. Kemudian kita akan coba bahas gimana sih contoh makanannya ya. Nah, jadi untuk jenis makanan kontinental yang pertama dari Eropa itu adalah ini dia, seafood paella. Jadi kalian bisa lihat gambarnya ya. Nah, seafood paella ini berasal dari Spanyol. Seafood paella merupakan sebuah sajian berbahan dasar nasi yang dimasak bersamaan dengan seafood. Makanan ini dibumbui dengan rosemary ataupun saffron. Adapun jenis beras yang digunakan untuk membuat makanan ini yaitu beras yang berasal dari Kalaspara. Nah, itulah contoh makanan kontinental dari Eropa yang pertama. Kemudian, kita lanjut. Makanan yang kedua itu adalah pickle herring. Nah, makanan dengan asal negara Denmark ini menggunakan konsep sajian ikan. Sebenarnya, pickle herring merupakan ikan herring yang diasamkan yang dilumrah disajikan bersama roti, kentang, dan telur rebus. Nah, jadi ini jenisnya itu seperti ikan. Jadi ikan herring ini dia ditumis bersama dengan ini ya nanti gitu kan. Dikasih seperti tumisannya itu dia agak asem. Nah, kemudian nanti dimakan berbarengan dengan roti dan kentang atau telur rebus. Kemudian makanan yang ketiga itu adalah beef bourguignon. Nah, beef bourguignon ini makanan yang berbahan dasar daging yang sangat lembut dan berasal dari negara Prancis. Dalam hidangannya, daging dimasak dengan campuran bawang bombay, bawang putih, daun-daunan rempah Prancis, serta red wine. Nah, beef bourguignon ini dimasak sampai airnya habis. Jadi seperti ditumis dengan air yang banyak sampai dia mengering. Makanya bentuk tekstur dari dagingnya itu sangat lembut ya. Nah, untuk contoh makanan yang keempat itu adalah kotbuller. Nah, kotbuller ini merupakan hidangan berbentuk bakso dari Swedia, di mana bahan dasar pembuatan baksonya menggunakan daging sapi. Daging sapi akan dicincang atau juga digiling, kemudian dibentuk seperti bola pingpong. Jadi, umumnya makanan kontinental menggunakan kentang sebagai pengganti karbohidratnya dan disajikan dengan porsi lebih sedikit daripada protein hewani. Dalam restoran-restoran yang mengadakan menu makanan kontinental biasanya akan menghidangkan secara bergilir, termasuk alat makan, serta makanan yang menggunakan alat makan yang berbeda pula. Makanan kontinental selalu menyuguhkan konsep plating yang baik. Nah, itulah yang berhubungan dengan namanya makanan kontinental. Kita lanjut membahas tentang makanan oriental ya. Nah,
Makanan Oriental merupakan makanan dari benua Asia yang sangat kaya akan rempah-rempah yang menonjol serta variasi yang sangat unik. Makanan Oriental ini terdiri dari negara India, Cina, Jepang gitu kan, dan Korea serta Asia Tenggara termasuk Indonesia yang dikaitkan dengan budaya dan tradisi sejarah yang sangat menonjol. Jenis bahan makanan yang membentuk makanan yang sangat khas dari berbagai negara Asia ini termasuk cara pengolahannya, bagaimana menghidangkan, dan kebiasaan makanan sesuai dengan tradisi dari masing-masing negara. Nah, kita akan coba bahas berikut contoh makanan Oriental. Yang pertama adalah bebek packing. Nah, bebek packing adalah daging bebek pilihan yang direndam terlebih dahulu pada cairan bumbu cabai yang disebut gochujang. Menu makanan bebek packing berasal dari negara Tiongkok yang disajikan dalam irisan potongan daging bebek dengan saus tiram. Nah, Hokkien prawn, makanan yang kedua itu adalah Hokkien prawn mie. Nah, jadi bisa kalian lihat ya gambarnya. Nah, makanan Oriental ini merupakan menu favorit dari masyarakat Singapura yang berupa mie kuning dan bihun yang digoreng dengan tambahan bahan-bahan seperti bawang putih, telur, udang, cumi, toge, dan kecap asin. Makanan ini menjadi salah satu makanan Oriental favorit di negara Singapura. Ternyata Hokkien prawn mie berasal dari negara Tiongkok. Nah, itulah makanan Oriental yang kedua. Kemudian kita lanjut ke makanan Oriental yang ketiga, yaitu adalah nasi ayam Hainan. Mungkin kalau masakan Oriental ini pasti pernah kalian cicipi ya, sebab nasi ayam Hainan merupakan menu makanan yang banyak sekali kita jumpai di restoran-restoran yang menyajikan masakan Oriental. Makanan asal Tiongkok ini sudah menyebar luas sehingga ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Nah, kita lanjut ke makanan Oriental yang keempat adalah beef bulgogi bowl. Nah, beef bulgogi adalah jenis makanan Oriental dari Korea Selatan yang terdiri dari daging sapi sirloin, atau bagian daging sapi pilihan. Kemudian kita lanjut, makanan Oriental yang kelima adalah Pad Thai. Pad Thai berasal dari Thailand yang memang dikenal sebagai kemiripan kuliner atau makanan dengan Indonesia. Nah, ini dia ya. Kemudian kita lanjut ke makanan Oriental yang keenam, itu adalah roti canai. Nah, kalian sering jumpa ya roti canai ini ya. Nah, roti canai ini sangat populer di negara Malaysia. Selanjutnya, untuk makanan Oriental yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah capcay. Nah, capcay ini juga termasuk makanan yang sering kita jumpai. Jadi, capcay ini berasal dari Tiongkok, dikenal sebagai makanan Oriental murahan, namun hal tersebut berbeda di Indonesia, di mana hampir semua restoran Chinese seafood di Indonesia pasti akan menyajikan menu makanan ini. Nah, itulah jenis makanan Oriental. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu tentang ide dan peluang usaha dalam makanan khas internasional. Ada beragam cara, media, dan tempat untuk menggali sebuah celah usaha yang profitable. Berikut ini 8 cara untuk menggali ide-ide peluang bisnis, yaitu yang pertama akan kita mulai bahas ya. Nah, yang pertama itu adalah memanfaatkan internet maupun media elektronik lainnya untuk memperoleh informasi untuk membangun sebuah bisnis. Untuk saat ini, internet merupakan jalan termudah menggali dan menemukan ide-ide usaha yang mungkin belum kita ketahui selama ini. Nah, cara yang kedua yaitu adalah kita membaca buku, majalah, koran, atau media cetak lainnya terkait bisnis sebagai sumber informasi yang dapat membantu kita untuk menentukan ide peluang usaha. Nah, yang ketiga,
Kenapa nge-lag kayak gini? Lanjut materi kita berikutnya, yaitu ide dan peluang usaha pada makanan khas internasional. Ada beragam cara media dan tempat untuk menggali sebuah celah usaha yang profitable. Berikut ini 8 cara untuk menggali ide-ide peluang bisnis, yaitu kita mulai pembahasan yang pertama. Nah, cara yang pertama yaitu adalah memanfaatkan internet maupun media elektronik lainnya untuk memperoleh informasi dalam membangun atau untuk membangun bisnis. Untuk saat ini, internet merupakan jalan termudah menggali dan menemukan ide-ide usaha yang mungkin belum kita ketahui selama ini. Nah, cara yang kedua yaitu adalah membaca buku, majalah atau koran ya, dan media cetak lainnya yang terkait dengan bisnis sebagai sumber informasi yang dapat membantu kita untuk menentukan ide peluang usaha. Nah, cara yang ketiga yaitu adalah ikut seminar bisnis dan kewirausahaan. Melalui seminar tersebut, kita akan mendapatkan ilmu dari narasumber yang berpengalaman. Nah, cara yang keempat itu adalah aktif bergabung di komunitas bisnis baik online maupun offline ya. Melalui komunitas tersebut, kita akan berpeluang masuk ke dalam jaringan relasi dan pertemanan para wirausahawan yang akan membantu dalam menggali potensi bisnis dalam diri kita. Nah, cara yang kelima adalah mengunjungi tempat pameran wirausahaan, berbagai produk baru ya, maupun bisnis baru sering dipertontonkan dalam sebuah pameran ini ya. Nah, yang keenam itu adalah melakukan wawancara dengan cara pelaku usaha pengolahan makanan yang sudah berpengalaman dan berhasil dalam membangun bisnisnya. Nah, cara yang ketujuh adalah mengunjungi pusat-pusat bisnis dengan tujuan untuk melakukan survei langsung terhadap kegiatan usaha khususnya berkaitan dengan pengolahan makanan. Nah, cara yang terakhir dan cara yang kedelapan adalah mengamati lingkungan sekitar kita, apa saja kebutuhan orang-orang yang bisa menjadi peluang usaha pengolahan makanan. Dengan demikian, teknik di atas kemungkinan dapat menentukan ide peluang usaha. Setelah memiliki ide peluang usaha pengolahan makanan internasional, kalian perlu menganalisis ide peluang usaha tersebut. Analisis suatu ide peluang usaha sangat diperlukan untuk mencapai dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Rencana dalam berwirausaha itu perlu dianalisis untuk mengenali peluang usaha, kekuatan usaha yang akan dijalani, kelemahan-kelemahan yang mungkin akan dihadapi maupun persaingan usaha itu selalu terjadi ya. Nah, maupun persaingan usaha dalam bidang yang juga sama. Kemudian kita akan lanjut materi kita yang berikutnya, yaitu mengenai analisis usaha pada makanan khas internasional. Nah, analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang pengolahan, pemasaran, pengendalian usaha, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita membuka usaha pengolahan makanan internasional. Nah, yang perlu kita perhatikan atau yang pertama adalah kita harus menentukan jenis makanan internasional yang akan kita buat. Nah, jenis makanan internasional yang akan dibuat disesuaikan dengan peluang usaha seperti banyaknya konsumen yang diperkirakan ada di sekitar tempat usaha, ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, dan sebagainya. Nah, untuk yang kedua, analisis yang perlu diperhatikan yang kedua adalah mengolah makanan dengan tepat. Cara pengolahan yang tepat akan menghasilkan cita rasa yang khas dan tepat
tetap memenuhi nilai gizi yang seimbang. Terdapat beberapa cara pengolahan makanan seperti cara dikukus, direbus, dibakar, dipanggang, dan digoreng. Nah, kita lanjut ke hal yang ketiga yang harus diperhatikan itu adalah gunakan bumbu yang tepat. Beberapa jenis makanan internasional bisa diolah menggunakan bumbu asli dari negara asalnya dan bisa dimodifikasi sesuai dengan lidah masyarakat yang akan mengolahnya. Seperti spaghetti Italia, bumbu asli spaghetti cenderung berasa asin khas saus spagettinya. Jika ingin dimodifikasi menjadi cita rasa seperti makanan khas Indonesia, spaghetti tersebut bisa diberi bumbu rendang. Nah, itulah hal yang ketiga yang harus diperhatikan. Hal keempat yaitu adalah carilah lokasi yang tepat. Dalam memilih lokasi usaha, pilihlah lokasi usaha yang strategis yang mempermudah calon pembeli datang ke warung makanan atau restoran. Usahakan lokasi tempat usaha terlihat dengan jelas, mudah untuk dicapai dengan transportasi umum, dan memiliki alokasi parkir yang memadai. Kita lanjut, analisis yang kelima itu adalah tentukan harga yang bersaing. Ketika memulai usaha, sebaiknya tidak memasang tarif yang terlalu mahal. Berikan harga promo di minggu-minggu atau bulan-bulan awal atau strategi promosi lainnya sehingga akan banyak pengunjung untuk datang ke warung yang baru dibuka. Nah, analisis yang keenam itu adalah berikan pelayanan prima. Berikan pelayanan yang berkualitas baik, misalnya melayani dengan cepat, cekatan, dan ramah. Hal ini akan membuat pelanggan merasa puas dan akan selalu ingat. Analisis yang ketujuh itu adalah konsisten dan dalam pelayanan. Buka dan tutuplah warung dengan jadwal yang tetap. Jika ada perubahan jadwal, berilah pemberitahuan sebelumnya, sehingga pelanggan tidak merasa kecewa karena datang ke warung yang tutup. Konsisten dalam kualitas melayani pelanggan, menjaga kebersihan, dan menjaga kualitas rasa sangat dibutuhkan dalam usaha makanan internasional yang baru dibuka, sehingga disenangi oleh pembeli. Nah, itulah analisis pengolahan makanan untuk makanan khas internasional. Kita lanjut ya, materi kita berikutnya yaitu kita akan membahas tentang yang namanya faktor produksi. Nah, kegiatan produksi tidak akan berjalan tanpa ada faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi adalah setiap benda atau jasa yang digunakan untuk menciptakan, menghasilkan, atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Faktor produksi dibedakan menjadi 4 ya. Nah, yang pertama itu adalah faktor produksi alam, yang kedua faktor produksi tenaga kerja, selanjutnya faktor produksi modal, dan yang terakhir adalah faktor produksi kewirausahaan. Kita akan coba membahas satu persatu ya untuk faktor produksi berikut ini. Kita mulai dari faktor produksi yang pertama. Nah, faktor produksi yang pertama itu adalah faktor produksi alam. Nah, faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. Faktor produksi alam digunakan untuk usaha makanan internasional itu mulai dari air. Nah, air dapat digunakan untuk mencuci alat dan bahan makanan, memasak, dan minum. Yang kedua adalah tanah. Tanah dapat digunakan sebagai lokasi usaha. Yang ketiga itu adalah iklim dan udara. Nah, dalam iklim dan udara sangat berpengaruh pada usaha makanan. Dan yang terakhir dalam faktor produksi alam itu adalah tumbuhan-tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuhan dan hewan merupakan faktor produksi utama dalam usaha makanan internasional. Nah, itulah faktor produksi. Kita lanjut pembahasan kita yang berikutnya mengenai faktor produksi tenaga kerja. Nah, faktor produksi tenaga kerja adalah segala kemampuan yang dimiliki manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi.
Dalam proses produksi, tenaga kerja ini terbagi atas dua ya, yaitu tenaga kerja jasmani. Nah, tenaga kerja jasmani di sini merupakan tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kekuatan fisik berupa keterampilan dan merupakan tenaga kerja pelaksana. Tenaga kerja ini terbagi menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik. Nah, faktor produksi tenaga yang kedua itu adalah tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kemampuan intelektual dalam melakukan aktivitasnya. Contohnya adalah manajer pemasaran. Nah, itulah tadi faktor produksi tenaga kerja. Kita lanjut kita lanjut ke faktor produksi yang ketiga, yaitu faktor produksi modal. Nah, faktor produksi modal itu adalah setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa ataupun dapat digunakan dalam proses produksi. Nah, dalam faktor produksi ini itu terbagi atas 5. Yang pertama, menurut wujudnya. Modal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu modal barang atau capital goods dan modal uang yaitu money capital. Nah, yang kedua itu menurut fungsinya. Nah, menurut fungsinya modal dibedakan menjadi dua, yaitu modal perorangan private capital dan modal masyarakat yaitu social capital. Kemudian menurut sifatnya modal dibedakan menjadi dua, yaitu modal tetap atau fixed capital dan modal lancar atau variable capital. Selanjutnya menurut bentuknya, modal dibedakan menjadi dua, yaitu modal nyata konkret dan modal tidak nyata abstrak. Berikutnya adalah tenaga kerja modal menurut sumber modalnya. Nah, menurut sumber, modal dibedakan menjadi dua, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Nah, itulah faktor produksi untuk modal. Kita lanjut ke faktor produksi yang terakhir, yaitu adalah faktor produksi kewirausahaan. Nah, faktor produksi kewirausahaan adalah faktor produksi yang perlu dimiliki oleh seseorang wirausaha dalam menentukan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi kewirausahaan sangat diperlukan dalam mengendalikan dan mengolah usaha makanan internasional. Nah, seorang wirausahawan harus memiliki keahlian tertentu seperti keahlian yang pertama adalah keahlian memimpin atau managerial skill. Yang kedua adalah keahlian teknologi atau technological skill. Yang ketiga adalah keahlian organisasi atau organization skill. Nah, itulah untuk faktor produksi kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan membutuhkan proses dan waktu agar dapat tertanam dalam dirinya. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk membina kewirausahaan membuat program kerja atau perencanaan yang jelas dan tepat, mengadakan pengorganisasian atau pengaturan, serta melakukan pengawasan yang ketat dan memberikan jaminan kesejahteraan terhadap karyawannya. Nah, itulah pembahasan kita hari ini ya, yang mulai dari membahas apa sih itu makanan khas internasional. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai mulai dari tadi yang membahas tentang gimana sih ide dan peluang untuk membangun usaha makanan khas internasional. Kemudian kita juga tadi sudah membahas mengenai jenis-jenis makanan internasional mulai dari kategori makanan kontinental dan makanan oriental. Dan yang terakhir tadi kita bahas adalah kita membahas masalah faktor produksi. Nah, itulah beberapa materi tentang makanan khas internasional. Kita akan lanjut materi kita
yang masih berhubungan makanan khas internasional di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetap semangat ya belajar pengusaha muda dan jangan lupa like, kemudian komen, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum.